Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan keberkahan ilmu. Kita masuk masih pada bab yang pertama, hadis, masuk kepada hadis dari riwayat Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. An Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Yang artinya sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini aqwaman wa yadh'u bihi akharina, dan menjatuhkan beberapa kaum dengan Al-Qur'an ini juga. Semoga kita termasuk Indonesia ini termasuk yang Allah angkat derajatnya karena Al-Quran. Karena apa? Alhamdulillah sudah banyak di seluruh penjuru Indonesia ya, pondok-pondok pesantren tahfidz, pondok-pondok pesantren Al-Quran yang mana di dalamnya dibacakan, dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita memohon supaya negeri kita mendapatkan keberkahan Al-Quran dan diangkat derajatnya negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjut kepada hadis selanjutnya. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini merupakan suatu hadis yang sangat populer di kalangan yang mungkin sudah sangat sering kita dengar. Perintah tentang Iqra'ul Qur'an, hendaklah kamu sekalian selalu membaca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat bagi orang yang sering membacanya. Rawahu Muslim. Kalau kita belajar dari pengalaman begitu banyak ya, jangankan belum sampai di hari akhir, belum sampai di kiamat, banyak cerita seorang yang ahli Quran, seorang yang sering membaca Al-Quran, seorang yang selalu istiqomah membaca Al-Quran, jasadnya di alam kubur itu tidak dimakan ulat, bahkan sampai bertahun-tahun. Ini baru di alam kubur dia mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Apalagi nanti di hari kiamat. Sudah pasti ketika di dalam Al-Quran dijelaskan yauma la yanfa'u malu wala banun, ketika di hari yang tidak akan bermanfaat harta maupun anak, Al-Quranlah salah satunya yang akan menjadi penolong kita ketika tidak ada lagi penolong selain memang dari izin Allah. Tuh. Kita masuk kepada hadis selanjutnya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la hasada illa fitnatain, rajulun atahumullahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahumullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Nabi bersabda di sini, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasud, atau di sini diartikan hasud di sini ghibthah ya. Jadi lebih bermakna kepada ghibthah. Jadi ada dua makna sebenarnya. Yang pertama hasud, yang kedua ghibthah. Beda
antara hasud dan ghibthah. Kalau hasud itu kita menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, tetapi nikmat itu hilang dari orang tersebut. Beda dengan ghibthah. Kalau ghibthah kita itu berkeinginan akan nikmat yang pada orang lain, cuman nikmat itu tidak hilang dari orang tersebut. Jadi beda. Kalau hasud ini haram, kalau ghibthah, apalagi ghibthah mahmudah, itu dianjurkan. Jadi la hasada illa fitnataini, ghibthah mahmudah atau berkeinginan menjadi orang lain, mencontoh orang lain, itu sangat dianjurkan pada dua macam orang. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ialah seorang laki-laki yang Allah beri Al-Qur'an. Dia mempunyai Al-Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang mana dengan Al-Qur'an itu seorang itu selalu membaca, entah itu malam maupun siang. Jadi gampangnya para ahlul Qur'an adalah salah satu contoh orang yang sejatinya itu harus kita mempunyai ghibthah, atau harus kita bahasa gampangnya itu harus kita idolakan. Jangan cuma idola kepada artis Korea, kepada artis-artis mungkin yang jarang baca Quran. Ya, jadi lebih ya boleh juga, cuman lebih baik kita itu mempunyai idola pada para ahli Quran. Kita bisa contoh kepada guru besar Al-Quran di Indonesia, yaitu Kiai Haji Munawwir Krapiak. Beliau itu mempunyai keistiqomahan dulu 1 bulan itu selama 3 tahun kalau tidak salah. Itu hatam Al-Quran. Sudah 3 tahun 1 bulan itu hatam terus. 1 minggu beliau itu punya keistiqomahan membaca Al-Quran itu secara hatam. Sudah 1 minggu hatam Al-Quran istiqomah, beliau itu menaikkan lagi 3 hari istiqomah hafal Al-Quran, hatam Al-Quran. Sudah 3 hari beliau itu hatam Al-Quran istiqomah, menaikkan lagi beliau itu 1 hari menghatamkan Al-Quran, yang pada akhirnya beliau itu membaca Al-Quran tanpa putus-putus. Mungkin semua sudah tahu bagaimana jalan hidup dan kisah hidup dari Kiai Haji Munawwir Krapiak. Itu contoh orang pertama yang harus kita idolakan atau yang harus kita jadikan contoh. Yang kedua, warajulun atahullahu malan fa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi orang kedua yang harus kita contoh, yang harus kita mempunyai di dalam hati itu ada rasa ghibthah. Kita ingin menjadi orang tersebut adalah para ahli sedekah. Jadi kalau kita di kampung kita atau di desa kita ada orang yang ahli sedekah, apabila ada pembangunan masjid, dia selalu mensedekahi hartanya. Apabila ada pembangunan pesantren, dia selalu mensedekahi hartanya. Kalau ada pembangunan apalagi pembangunan jalan yang untuk kemaslahatan umat, menafkahi santunan anak yatim, dia selalu sedekah. Nah, orang yang seperti ini kalau ada di kampung kita itu harus kita jadikan ghibthah. Kita pengen nih jadi kayak orang tersebut, ahli sedekah, nggak pernah pelit sama saudara, sama tetangga. Pasti orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dicintai oleh masyarakat. Maka dua golongan ini, para ahli Quran dan para ahli sedekah, seharusnya lah kita tanamkan ghibthah atau berkeinginan untuk menjadi mereka di dalam diri kita. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita masuk pada hadis selanjutnya. Wa rawaina aidun min riwayati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzi. Jadi hadis ini dengan hadis yang sebelumnya sebenarnya hampir sama. Cuman kalau yang ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz yang sedikit berbeda. La hasada illa fitnatain. Tidak ada ghibthah mahmudah
illa fitnataini, kecuali pada dua golongan orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, ialah seorang laki-laki yang diberi kelebihan harta, yang mana dengan harta itu seorang tersebut selalu menggunakannya di dalam hal kebaikan. Ya, seperti tadi, ada pembangunan masjid, ada pembangunan jalan, ada pembangunan jembatan, ada kemaslahatan umat, kegiatan kemasyarakatan, santunan anak yatim, dan sebagainya, suatu yang bersifat positif. Nah, orang seperti ini kalau ada di kampung kita, kalau ada di desa kita, kalau ada di tetangga kita, inilah yang harus kita jadikan sebuah ghibthah mahmudah, atau berkeinginan untuk menjadi orang tersebut. Yang kedua, menurut hadis ini, warajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Macam kedua, golongan orang yang harus kita ghibthahkan, yang kita berkeinginan menjadi dia, adalah seseorang yang Allah memberikan kebijaksanaan kepadanya, dan dengan kebijaksanaan itu beliau itu, orang itu berlaku adil dan memutuskan dengan semestinya. Wa yu'allimuha, dan menyebarkannya dan mengajarkannya. Ini mungkin yang masih jarang ya, ketika kebijaksanaan dibenturkan dengan kepentingan, terkadang itu agak kurang diamalkan, berbenturan dengan kepentingan dan lain-lain. Ini sebenarnya golongan orang yang harus kita contoh, yang harus kita mempunyai ghibthah, yang harus kita bagaimana kita bisa menjadi orang tersebut. Hadis yang pertama dengan hadis yang kedua mempunyai sedikit persamaan. Mungkin hanya ini dalam pertemuan ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.